Para muhibbin rahimakumullah, an-nasu ala salasati aqsam. Manusia terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut ahlus shimal, artinya orang-orang kiri, orang-orang kiri. Wa ahlul yamin, yang kedua orang-orang kanan. Yang ketiga was-sabiqun, ada kelompok yang dinamakan as-sabiqun. Nah, jadi manusia ini seluruhnya kada lepas daripada 3 kelompok itu. Ada orang kiri, ada orang kanan, ada orang yang cepat, yang melaju, as-sabiqun. Amma ahlus shimal fala kalama alaihim idla iqbala lahum 'ala Allahi asla. Adapun kelompok kiri, orang-orang kiri, fala kalama alaihim, itu kada perlu dibicarakan, karena mereka itu tidak berhadap kepada Allah sama sekali. Itu kada perlu diuraikan. Ini orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh duniawinya. Tujuannya adalah semata-mata untuk mencapai kesenangan dunia. Walaupunnya sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, umrah, tapi tujuannya semuaan untuk kesenangan dunia. Ini sembahyang, tujuannya supaya awak sihat. Ini berzakat, tujuannya supaya hartanya bertambah. Ini puasa, tujuannya supaya ini naik haji, semuaan tujuannya duniawi. Nah, itu ahlus shimal, itu kada perlu dibicarakan. Wa amma ahlul yamin, adapun orang-orang ahlul yamin, falahum iqbalun 'ala Allah lakin la khususiyyata lahum li'annahum iktafau bi zahiri syari'ah wa lam yaltafitu ila suluki tariqatin wala haqiqah. Adapun ahlul yamin, mereka itu orang-orang yang berhadap kepada Allah, tetapi orang ini tidak ada keistimewaannya, karena mereka itu hanya mencukupkan diri dengan zahir syariat, tidak menoleh kepada tarikat dan hakikat. Hanya sembahyang yang penting sah sembahyang. Perkara diterima kada diterima itu kada perhatian. Ini puasa yang penting puasanya itu sah, diterima Tuhan atau kada itu kada diurusnya. Nah, ini ahlul yamin. Ini kada menggali sembahyang itu kayak apa cara supaya murni bersih. Inya kadang menggali apa hakikat dari sembahyang itu. Kan sembahyang itu ada tarikah, sembahyang itu ada caranya agar sembahyang ini menjadi sembahyang yang sampai kepada Allah. Sembahyang itu ada hakikatnya, yang bila mana kita mengetahui hakikat sembahyang, kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nah, hakikat sembahyang, Nabi paling rajin sembahyang, sahabat rajin-rajin sembahyang. Nah, mereka itu sembahyang adalah mengetahui hakikatnya. Salah satu hakikat sembahyang itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sembahyang itu salah satu hakikatnya adalah mencegah seseorang dari perbuatan buruk, perbuatan munkar. Itu sembahyang. Sembahyang itu hakikatnya adalah agar kita ini mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan. Nah, menyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran, itu adalah akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah. Kan Allah tuh mengajak kita kebaikan.
Allah mengajak kita untuk berbuat baik, menjauhi yang munkar. Nah, kalau kita sembahyang itu dengan benar, maka hakikat sembahyang itu akan menjadikan diri kita ini mencegah yang munkar, menyuruh yang ma'ruf. Berarti akhlak kita ini berdekatan dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu hakikatnya sembahyang. Sembahyang itu sendiri kadang mendekatkan kita kepada Allah. Sembahyang itu sendiri kadang mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah adalah hakikat sembahyang itu. Menjadikan diri kita ini berakhlak sama dengan akhlaknya Allah. Nah, orang ahlul yaminnya kada tahu urusan itu. Pentingnya sembahyang, pentingnya puasa, nya kada tahu hakikat itu macam apa, kada tahu. Nah, orang ahlul yamin ini walaupun berhadap kepada Allah, tapi tidak ada khususiyah, tidak ada keistimewaan bagi mereka. Wa ammas sabiqun, adapun orang-orang sabiqun. Nah, ini yang kita bicarakan. Orang-orang sabiqun ini ala kismain, dua macam. Kismun aqbala 'ala Allah bin ni'am pastaka ila ma'rifatil mun'im faja'ala an-ni'ama wasilatan ila al-wusul fa'ahabbahu wa arrafah. Yang pertama adalah orang-orang yang berhadap kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan nikmat, dengan nikmat. Dia menerima nikmat-nikmat Allah setiap hari, lalu dia rindu, hendak tahu siapa yang memberi nikmat ini. Pastaqa ilal mun'im, dia rindu kepada yang memberi nikmat, tiap hari memberi nikmat. Lalu inya rindu, hendak tahu siapa yang memberi aku nikmat tiap hari ini. Nah, maka dia jadikan nikmat itu adalah perantara dia untuk sampai mengenali Allah. Maka fa'ahabbahu wa arrafah, maka orang ini dicintai Allah dan Allah berikan dia ma'rifat. Nah, ini sabikun ngarannya, kelompok sabikun. Orang yang merasakan nikmat ini setiap hari datangnya dari Allah, lalu dia hendak tahu lawan Allah itu. Kayak apa caranya supaya tahu lawan Allah? Dia jadikan nikmat-nikmat itu kendaraannya untuk mengenali Allah. Akhirnya Allah cinta kepadanya dan Allah berikan ma'rifat kepadanya. Nah, itu golongan ashabul yam as-sabiqun yang pertama. Wa qismun aqbala 'ala Allah bi dhulubil balaya wal mihan faja'ala sabra 'alaiha war ridha wasilatan fa ahabbahu wa arrafa. Sabikun yang kedua, orang yang berhadap kepada Allah melalui bala bencana, melalui penyakit-penyakit. Diberikan Allah bencana harta, diberikan Allah penyakit, maka dia sabar. Dia sabar dan dia ridha. Maka dia jadikan sabar dan ridha itu wasilah dia untuk mendapatkan dari Allah. Fa'ahabbahu wa arrafah, maka karena dia sabar, karena dia ridha dengan bala bencana, dengan penyakit dan sebagainya, Allah cinta kepadanya dan Allah berikan pula ma'rifat kepadanya. Nah, itu as-sabiqun juga ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa yang ingin kita capai adalah menjadi orang-orang yang sabiqun. Tujuan kita yang pertama agar kita itu ma'rifat kepada Allah melalui nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kalau itu kada mampu, jalan yang kedua
kita makrifat kepada Allah melalui bala bencana, penyakit dan malapetaka. Yang penting intinya adalah fa'ahabbahu wa arrafah, Allah cinta kepada kita dan Allah berikan makrifat kepada kita, baik jalan nikmat atau jalan nikmah, jalan bencana atau malapetaka.